kesalahan, terutama yang berhubungan dengan konteks ini. Itu. Makanya saya tuh jarang untuk bernarasi ya. Selama saya tidak mempunyai kapasitas di bidang itu, saya jarang untuk bernarasi. Kalau saya bernarasi ya saya memang sudah mengetahui dari berbagai disiplin gitu. Baik itu sejarah maupun disiplin ilmu nasab. Seperti itu, Bang. Beda dengan mereka yang kemudian hanya cuap-cuap, mengandalkan emosi dan amarah. Gitu. Marah sih boleh karena al-bughdulillah al-hubbulillah wal bughdulillah. Cinta itu harus karena Allah, benci pun harus karena Allah. Nah, seperti itu. Ini apa ya? Apa hostnya tidur ya? Kalau hostnya tidur, saya izin pamit aja turun. Jangan dulu, jangan dulu, Guru. Apanya, Kiai? Saya itu kan sambil nulis saya itu. Oh gitu ya. Oh, Ya iya, sudah. lanjut aja. Begini, saya ingin tambahkan sedikit bahwa mereka itu tidak tahu berterima kasih. Sejak awal kedatangan mereka, karena uluran tangan warga pribumi, mereka kemudian bisa mendapatkan hidup yang layak di Nusantara. Harusnya mereka itu mencium tangan orang pribumi. Karena Nabi sendiri ketika pulang dari perang Tabuk, ada satu riwayat yang mengisahkan Nabi itu mencium tangan seorang pekerja karena tangan-tangan yang menafkahi keluarga inilah yang dimaksud dengan tangan-tangan yang mulia. Kok Iya. jadi terbalik? Kita yang harus cium tangan mereka. Ini bagaimana konsepnya? Iya. Diulang lagi, Bang Kum. Jadi bingung saya mau bernarasi. Kayak ulun mohon izin, Guru, berkisah sedikit. Pertama, ulun di sini mengadakan acara Hatmil Quran selamatan. Waktu itu sudah riuh-riuh lah tentang lalu kemudian ulun di sini ngundang guru pribumi. Aduh, rame, Guru, ulun dihujat. Ya. Jujur. Cuman ulun jawab kayak ini, ulun gak benci, tak gituin. Kan waktu itu ulun seorangan di sini ulun. Nah, jadi ulun ngomong kayak ini, saya gak senang, gak suka kopi, bukan berarti saya benci kopi, tak gituin ulun. Jawabannya. Karena di sini semua para guru taat dan tunduk semua undang-undang Habib kayak itu. Kenapa kamu gak ngundang? Enggak, mohon maaf, ulun masih pingin guru pribumi. Gak gak suka kah, benci kah? Enggak. Gak suka bukan berarti benci. Saya gak minum kopi, saya bukan berarti benci kopi, tak gituin, Guru. Sampai sekarang pun ulun masih tetap ngundang pribumi, Guru. Walaupun kadang masih banyak lah mungkin di lingkungan ngomentori kayak ini. Cuman ulun tetap masih mempercayai bahwa ulama pribumi, guru-guru pribumi masih banyak yang alim gitu aja ulun, Guru. Iya. Ya boleh seperti itu. Karena memang kita ini ya sebagai orang-orang yang sebagian besar mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tentunya kita ini mengerti ya tentang tata tertib, ya kan? Nah, sebagian daripada tata tertib ini bukan hanya masalah wudhu saja ataupun ibadah mahdhah lainnya, akan tetapi cara berinteraksi dan bersosial serta bermuamalah itu ada tata tertibnya. Karena di dalam konteks wudhu saja, ketika tidak tertib, itu tidak sah atau tertolak. Gitu kan? Makanya begitu pun pula dengan cara bermuamalah. Ya, bermuamalah atau berinteraksi secara sosial. Baik itu keagamaan ataupun masalah yang lain. Harus memenuhi tata tertib. Jangan kita melangkah ke arah yang lebih jauh, sementara
arah yang dekat, posisi yang dekat kita tidak terkoneksi. Artinya apa? Artinya ketika masih ada orang yang mampu di dalam memberikan keilmuan, menyampaikan keilmuan kepada masyarakat, gunakan, fungsikan orang terdekat itu, jangan melangkah kepada yang lebih jauh. Apalagi orang yang mempunyai kemampuan di dalam menyampaikan agama itu adalah tetangga saudara kita sendiri. Itu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini tata tertib. Karena peradaban yang Biar telah gak- diwariskan oleh leluhur kita itu adalah salah satunya tata tertib. Nggih, Ya, nggih. jangan kamu melangkah keluar pagar selama di dalam pagar kamu sendiri masih membutuhkan. Bersedekah pun apalagi, gitu kan? Makanya orang-orang zaman sekarang ini kebanyakan tidak memperhatikan tata tertib itu sendiri, sehingga amal yang dilakukan itu lagoh, artinya laki matalaha, artinya tidak ada nilainya di mata Allah. Karena apa? Sudah melangkahi dan menyalahi aturan tata tertib itu sendiri. Termasuk suul adab. Dalam agama, iya. Sebagai contoh secara kasar, ketika di sisi sampean, ya, Nggih, nah, nggih. di higa rumah pian tuh masih ada tuan guru, ya, yang mampu untuk menyampaikan keagamaan kepada umat dan masyarakat, ya. Gunakan itu dengan apa adanya. Jangan karena pian ini kada suka lawan orang itu, sementara orang itu adalah sanak pian seorang, saudara pian sendiri, ya. Pian melangkah keluar, apalagi mengambil Habib. Itu. Jadi ulun jawab bukan nggak suka, bukan nggak membenci, bukan nggak senang. Tak gitu, cuman pingin guru pribumi, tak gituin guru. Nah ya, mulai sekarang harus dirubah formatnya, teman-teman ya. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Allah, harus berani untuk merubah format. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan atau memfungsikan saudara kita sendiri, bangsa pribumi ini sendiri, apalagi masih satu leluhur dengan kita. Setuju. Fungsikan itu. Fungsikan itu, gunakan itu. Fungsikan. Jangan terpengaruh oleh promosi-promosi yang tidak jelas juntrungannya. Nanti kita ini membeli kucing dalam karung loh. Setelah diundang dengan tampilan yang wah, dengan atribut dan aksesoris yang wah, ternyata setelah sampai di podium atau di panggung, dia hanya cerita khurafat. Tidak ada satupun edukasi tentang hukum secara Islam. Khurafat, cerita dongeng terus. Nah, ini artinya kita telah tertipu. Karena apa? Karena ini kita ini berani berspekulasi, membeli kucing dalam karung. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Dan sekarang bagaimana? Semuanya tercengang-cengang. Karena apa? Merasa tertipu. Itu loh. Iya toh? Nggih, nggih. Iya, Guru, betul. betul. Mau pakat guru. Akan lanjutkan bangkum atau Raja Guyon. Saya ngerokok dulu sambil Kadang-kadang saya itu mirip. Cantik bol. Ini mereka Bujur, dengan bujur. apa, tampilan Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah. religiusnya. Tapi mereka ini kadang-kadang kalau disuruh jadi tukang sampah nggak mau. Tapi kalau dinafkahi sama tukang sampah mau. Ini kan aneh. Hendak ulun guru. Senang banget. ya. Saya ingin menyambung tadi yang disampaikan Bang Kum ya. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk itu dan memasuki kota Madinah yang diceritakan oleh Bang Kum tadi. Rasulullah itu melihat seorang lelaki yang telapak tangannya Iya, tampak iya. kasar hitam dan kemerah-merahan. Lalu Rasulullah bersabda, bertanya, ya kan? Lelaki itu menjawab dengan lugas apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apa kata lelaki itu? Ya Rasulullah, setiap hari saya bekerja membelah batu-batu besar hingga tanganku ini kasar seperti ini. Setelah batu itu terbelah, maka batu-batu itu saya jual ke pasar dan hasil penjualannya saya pergunakan untuk menafkahi anak dan istriku. Lalu ketika mendengar jawaban itu Rasulullah apa? Beliau langsung garcep mencium tangan itu sambil seraya bersabda Rasul, tangan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah inilah bentuk daripada penghargaan Rasulullah.
ya, terhadap orang yang mau bekerja keras, terhadap orang yang betul-betul berjuang di dalam memperbaiki tatanan keluarga dan agamanya, serta saudara-saudara di sekitarnya. Tidak hanya terbatas itu, ini adalah iktibar bagi kita, ya, bahwa innal mas'alatah kadda yakudduh bihar rajulu wajahahu illa ayas'alar rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Itu sabdanya Nabi loh. Sesungguhnya, nah ini tujuannya kemana? Tujuannya adalah kepada orang-orang yang sering dawir, memanfaatkan jamaahnya, memanfaatkan orang-orang pribumi untuk dijadikan ladang basah, ya kan? Untuk mengumpulkan Tuan. keuntungan-keuntungan demi perutnya sendiri dan keluarganya. Innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan seorang pada dirinya. Innal mas'alata yakadda yakuddu bihar rajulu wajahahu illa ayas'ala rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, kecuali bila seseorang itu meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa atau daruri. Nah, selama ini kalau boleh saya bertanya, apakah kelompok ini mengalami darurat di dalam keberadaan dirinya dan keluarganya sehingga memanipulasi berbagai kesempatan dan keadaan? Coba jawab. Allah, mereka itu hidup berkecukupan dari dawir ini kan. Wah, dengan cepat-tepat mobil. Ini hadis dari Imam At-Tirmidzi loh ya. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi ini. Jadi kalau kita tracking selama ini, kita memahami, kita melihat, menganalisa, menyaksikan, mendengar, melihat dan sebagainya, ternyata kelompok mereka ini menumpuk harta demi untuk kemudian membangun hegemoni di kelompok mereka. Sementara yang dijadikan motoris, ya kan, yang dijadikan kendaraan adalah kibin-kibinnya yang nggak mampu. Ada sebagian banyak yang mampu, justru mereka makin gembira karena ketika mereka bisa menggait tuan haji, saudagar, bisnismen dan sebagainya, mereka makin jumawa, makin gembira. Karena apa? Gampang banget untuk mendapatkan pundi-pundi. Sakir, ente berapa? 100 apa atau sapi 10? Ini untuk Nabi nih, untuk Nabi nih. Katolik, ente berapa? 25 juta apa 100 juta? Nah, itu kan enak toh. Seperti itu. Untuk Nabi nih. Yang parahnya lagi dan kualatnya lagi, ya, Nabi dijadikan tameng untuk mendapatkan pundi hanya sekedar euforia sesaat. Padahal Maulidur Rasul, haflah fi Maulidir Rasul, itu tidak seperti itu konsepnya, saudara. Mampu Anda rayakan, silahkan rayakan dengan kemampuan Anda. Tidak mampu, Anda upayakan semaksimal mungkin dengan kapasitas Anda, gitu loh. Jangan maksa orang lain untuk meminta-minta. Karena tujuannya adalah untuk membahagiakan Rasulullah, tidak dengan cara memaksa. Anda tahu nggak hati seseorang ketika ditodong seperti itu? Ikhlas apa enggak? Ikhlas di bibir, tapi hati belum tentu, saudara. Karena ikhlas itu hanya orang itu yang tahu dengan Tuhannya, gitu loh. Makanya ketika ada unsur pemaksaan, maka itu sangat mendegradasi daripada aturan akhlak serta keikhlasan daripada seseorang itu. Perlu Anda pahami itu. Oh ya, Pak Kakiman. Lantar rokno rowe dan nak. Kakeknya agak bayar room TV ya. Ngecopok TV kakek. Tak usah antar kuning ke rumah orang mun tak tahu apa kakek. Teke aja. Depak sampai ke rumah orang kata-katanya kotor kan tak tahu adat menengahnya. Oh teke kroyes entai. Montar ke rumah orang ini dengan seperti itu. Jangan dilayani, Kiai. Nanti itu penyakit jantungnya kambuh itu, Kiai.
Enggak, Gus, ini memang orang kurang ajar, tiba-tiba tapping nggak karu-karuan. Langsung menyerang fisik seseorang. Ini kan nggak tahu adab ini. Mafi adab ini. Gitu loh. Memang begitu. Salaman sih tak salaman itu. Ya, mana salaman tapi tak selamat. Kalau orang itu betul-betul punya dedikasi terhadap dirinya, seharusnya tapping itu yang benar, bertanya dengan benar, jangan nyerocos, kemudian menyerang fisik, ngata-ngatain orang dengan kata-kata kasar. Itu loh. Kurang ajar dia ini. Sudahlah, cukup kekurang ajaranmu itu ditampakkan di sini. Nggak usah terlalu panjang gitu. Kok ada yang mature, Jong, pada yang mature. Urusan dada sama apa tak kira taning bingko. Billahi je. Awam tua teke je. Tikal ya, tikal. Empon tikal kalau sekejap balik aku. Enggak mulai Sering, aneh terlalu itu. sering bang, terlalu sering dia ini. Makanya saya tuh greget gitu loh. Datang nantang. Dibilang Masih orang takut. Mungkin masih Kamu- ketut hatinya ya. Kami ini lebih logik gitu loh. Siapa yang perlu dilayani, siapa yang perlu dihindari gitu. Bukan karena takut, enggak. Kalau memang manusia ini selama masih makan nasi dan ikan, masih tobuk ban buje, tak ada istilah orang takuan tergantung di kelerone, Cong. Setuju. Orang itu orang FPI itu ya. Dan lagian percuma dia kalau naik, karena tidak mendengarkan pertanyaan orang, nyerocos semaunya sendiri. Nah, untuk apa diladeni? Gak mau ngaji guru itu. Kayak Salaman di itu gak mau ngaji guru. nantang dan menghujat, disuruh naik takut, itu salaman itu. Nah, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa virus daripada karakter para Habib ini itu mengalir kepada salaman ini. Mau menang sendiri, tidak mau dikritisi, gitu loh. Iya. Tapi mereka nggak sadar. Kita sebenarnya sudah lama melawan itu dengan diam. Sekarang kita melawan dengan bersuara. Jadi ketika kita sekarang sudah bersuara sampai itu memuncak, jangan salah bila ada satu kontak fisik yang tidak terhindarkan ke depannya nanti. Seperti itu. Begini perlu diketahui teman-teman yang ada di bawah ya. Style saya ini memang begini. Memang agak keras kalau bernarasi. Tapi bukan saya pemarah, enggak. Walaupun secara manusiawi, memang marah itu memang pakaian manusia. Ya kan? Tapi memang style saya, karakter saya memang begini kalau lagi bernarasi. Saya bisa lemah lembut ketika menghadapi janda-janda cantik. Tapi Aduh, tapi saya bisa garang ketika menghadapi orang-orang ngeyel yang nggak mau dikasih tahu seperti ini. Itu. Benar menyeimbangi. Gak sempat baca ulun guru tadi, udah kabur. Terkadang saya oleh teman-teman yang di bawah itu jangan tadi memberi marah. satu beberapa komparasi yang. Lah iya, kalau tidak digas seperti itu Cuman dia, tadi waktu memberi satu. ya. Terus Iya, Bangku, betul. Maksudnya tadi memberi satu perbandingan komparasi yang kayaknya beda alam lah. Kayak tadi waktu aku di air kayak gini, waktu aku di darat kayak gini, itu kan agak gimana kan? Ya bedalah janda sama betina sama jantan kan.
Amfibi itu Pak Ken, amfibi itu Pak Kum. Iya betul betul ya, Bang Linglung. Greget aja ketika membaca typingan, kemudian cara bernarasinya. Mudah-mudah ngeyel kayak gitu tuh memang perlu diabaikan gitu. Nggak perlu direspon. Tapi kalau terlalu sering ya harus kita jawab juga gitu loh. Nah, jadi intonasi seseorang di dalam menyampaikan narasinya tergantung sikon sebenarnya ya. Bukan berarti harus dikonotasikan dengan kemarahan, bukan. Marah kan memang pakaian manusia. Karena memang Allah juga itu kan juga punya sifat murka kan. Gitu loh. Murka kepada hamba-hambanya yang tidak patuh dan taat terhadap hukum-hukumnya. Cinta terhadap hambanya ketika hambanya itu adalah orang-orang yang betul-betul soleh gitu loh. Kan seperti itu. Jadi apa namanya, manifestasi daripada sifat-sifat Allah itu tentunya akan mengalir kepada hamba-hambanya. Kan seperti itu. Kalau kita memandang dari sisi ilmu kalam, kan seperti itu. Wujud. Tapi kalau kita memandang dari sisi tasawuf, ya harus kita lemah lembut terus. Tapi tidak segampang itu lemah lembut. Karena ada beberapa tokoh-tokoh sufi ya yang kemudian menjadi panglima perang untuk memberantas kebatilan. Kan seperti itu. Benar. Murka Allah itu kadang lewat lautan, lewat gunung, lewat tangan sesama. Cuma dasar. Kan anu Raja Guyon, sampean kan jadi melihat kan bukti dari yang tadi kita narasikan di awal itu. Enggih. Kan? Kebatilan itu tidak akan pernah bisa dibela dengan apapun kecuali dengan marah-marah gitu loh. Ya kan? Iya. Makanya mereka itu isinya itu nggak ada keilmuannya. Semuanya caci maki, menghina, Langsung caci maki dengan marah-marah. hati. Iya. Langsung ngegas. Untung tadi itu nggak ada GRI itu. Untung anu tuan guru Belum datang. belum naik. Iya, begini, kalau berbicara mengenai Habib dan bagaimana mereka itu kegiatannya memang lebih masif di Pulau Jawa. Tapi ketika kita kemudian mengikuti ceramah atau dakwah mereka seperti halnya di wilayah kita di timur, di Ternate, itu memang tidak terlalu frekuensinya juga tidak terlalu besar. Paling kalangan sekitar yang mengikuti dakwah mereka, tapi vokal mereka tentang bangga-bangga mereka tentang Juriyah ini juga kadang-kadang ya hampir samalah dengan Pulau Jawa. Jadi seakan-akan mereka menganggap kita ini rendahan, pribumi ini orang-orang rendah. Itu kan membuat kita merasa tersinggung juga. Betul. Memang komunitasnya di wilayah-wilayah kita ini nggak banyak, seperti di Ternate, Ambon, paling di Fak-Fak, di Tual. Tapi ketika mereka melakukan dakwah, kadang-kadang mereka vokal juga membanggakan diri mereka. Ini kan kurang bagus. Iya. Karena ini orang-orang itu sudah menjadi watak karakter sifat secara genetik itu. Siapapun dari kalangan mereka ya memang begitulah keadaannya itu. Jadi orang-orang seperti itu ketika mereka sudah merasa aman, sudah merasa banyak didengar, banyak didukung, ya kan? Sifat arogannya itu muncul. Tapi coba lihat itu orang-orang yang masih di bawah dari kalangan Balawi, yang masih dawir-dawir itu kebanyakan kan menyanjung-nyanjung, muji-muji, ya kan? Terus mendoakan segala macam gitu. Itu kelihatan banget pokoknya karakternya itu. Iya, Bang. Terus kita ini kan sebenarnya diam aja. Tapi ada di antara mereka ini yang memberi pernyataan bahwa orang timur itu semua
mengakui jurian Nabi. Padahal sebenarnya kita nggak mengakui. Tapi mereka itu diam itu. apa ya? Mau membuat pernyataan seperti itu sepihak saja. Iya, Makanya ini kan semakin begini Bang, membuat Bang kita Kum, sebenarnya sama seperti gini Bang Kum. Kenapa mereka itu membawa-bawa nama kiai-kiai kita terdahulu gitu kan? Oh, kiai-kiai dulu, zaman dulu aja loh, nggak ada yang membatal-batalkan nasab Alawi begini-begini. Ya karena Alawi di zaman kiai-kiai dulu